Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Hendaknya yang menjadi terus-menerus pertanyaan dan dikaji oleh kita adalah tentang ruh. Maka tegaskanlah bahwa ruh itu gerakan dari Tuhanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Yaimim Official dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan kesehatan lahir dan batin kepada kita, memudahkan seluruh urusan kita, dan menghilangkan segala sakit, gelisah, dan apapun yang tidak kita suka serta menjadi penghalang dalam meraih sukses kita bersama. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yaimim, ngaji filsafat, tasawuf, dan thariqah. Kesempatan kali ini saya ingin memberikan penjelasan secara sederhana begitu ya, barangkali berkenaan dengan eksistensi ruh dan nafsu yang sering dikatakan bahwa perbedaan keduanya itu seperti air dan whisky, warnanya sama, bentuknya sama, sifatnya sama, hanya bedanya di rasa. Baiklah, apa sih sebenarnya ruh yang pertama ya? Ruh yang mesti harus dimengerti oleh kita semuanya bahwa ruh itu bukan benda, tapi ruh adalah gerakan. Maka ada kata roha ya ruh, artinya bergerak. Mirwaha artinya kipas angin yang bergerak. Rih artinya udara. Jadi adanya angin gitu ya. Rih itu artinya angin. Angin itu tidak kelihatan tapi gerakannya terasa, dirasakan oleh kita. Kalau ada pohon yang bergerak itu karena adanya angin. Angin tidak kelihatan tapi gerakannya angin pada perbuatan, yaitu bergeraknya pohon karena adanya angin yang meniup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Hendaknya yang menjadi terus-menerus pertanyaan dan dikaji oleh kita adalah tentang ruh. Maka tegaskanlah bahwa ruh itu gerakan dari Tuhanmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Seandainya kita mau menggunakan ilmu yang dalam dada, ya, yang bersifat cahaya itu, sekecil apapun, dialah yang geraknya dari ruh, sehingga kita akan bisa merasakan adanya ruh. Jadi sekali lagi, ruh itu bukan benda, tapi ruh adalah gerakan atau kata kerja. Pertanyaannya adalah, atau dengan kata lain, ruh gerakan itu berasal dari Tuhan, dari Tuhan. Rasanya berupa kasih sayang, rahmah. Nah, jadi kalau dalam dirimu itu ada timbul rasa sayang, itu ruh, gerakan ruh dari Tuhan. Artinya sayang itu karena adanya gerakan yang digerakkan oleh Tuhan atau gerakan dari Tuhanmu, sehingga berupa sayang, rasa dalam dirimu. Sekarang pertanyaannya,
apa saja yang menjadi objek ruh yang dia gerakannya dari Tuhan itu, yang berupa sayang itu. Yang pertama adalah iman. Dia geraknya dari Allah. Kalau engkau mengikuti gerakan dari Allah, yang iman yang ada dalam dirimu itu, maka kamu akan bersifat mukmin, sehingga akan selalu sayang kepada siapa apa tanpa membeda. Maka iman adalah anugerah Allah atau amanah, potensi dari Allah, titipan dari Allah. Mukmin adalah orang yang dipercaya oleh Allah oleh karena menggunakan atau mengikuti amanah, titipan yang gerakan dari Allah itu berupa iman. Maka disebut dengan mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Itu surat Al-Hujurat, surat ke 49 ayatnya 10. Hanya mukmin yang punya sifat persaudaraan, sehingga sifat persaudaraannya itu bisa diperbaiki. Kalau kita menggunakan analogi, hanya orang yang punya mobil yang bisa diperbaiki mobilnya. Hanya mukmin yang punya sifat ukhuwah, sehingga ukhuwahnya bisa diperbaiki. Wujudnya turhamuna, yaitu dikasih dan disayang. Sehingga orang yang menggunakan potensi iman ini, dia akan memiliki potensi ukhuwah persaudaraan. Wujudnya adalah menyayangi dan mengasihi siapapun, apapun tanpa membeda. Itulah gerakannya dari ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalau sedikit ilmu yang gerakannya dari ruh itu kamu ikuti, itu ilmu dalam dadamu, ilmu dengan pengetahuan berbeda. Kalau ilmu anugerah Allah, wujudnya cahaya, sifatnya rahmah, mengetahui yang benar-benar, yang salah-salah. Maka ketika kita merasakan benar atas dasar ilmu, itu adalah benar. Ketika kita merasakan salah atas dasar ilmu dalam dada kita, itu adalah benar. Hanya saja sering kebenaran yang bersifat ilmu itu diingkari oleh diri kita masing-masing. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Fenomena nyata jelas gitu, ada di dalam dada, itu namanya ilmu. Dia tahu sehingga benar. Salah dikata salah, benar dikata benar. Kalau kamu merasa salah, itu adalah benar. Kalau kamu merasa benar, adalah benar. Hanya saja kebenarannya itu sering diingkari oleh sifat juhud kita, sehingga kita seolah menutupi kebenaran itu. Orang yang menutupi kebenaran disebut dengan zalim, zulum, gelap. Orangnya disebut dengan zalim, orang yang berdosa. Itulah ruh dari Tuhanmu. Ya, sekarang apa itu nafsu? Nah, nafsu itu anugerah Allah diberikan kepada kita, hidupnya bersama dengan jasad. Gerakannya dari jasad. Jasad dari makanan, dari tanah dibuatnya. Lalu gerakan nafsu itu yang hidup bersama dengan jasad itu dari dirimu, dari diri kita. Nah, apa gerakan nafsu itu? Ya, sebelum terpimpin oleh iman namanya ammarah bisu. Ammarah itu mendorong diri kita untuk melakukan berbagai kejahatan. Jadi semua orang kalau mengikuti gerakan fisiknya, mengikuti gerakan nafsunya, itu jahat.